kesempatan yang Tuhan berikan, atas kepercayaan Ibu Gembala buat saya untuk menyampaikan firman di bulan November minggu keempat. Saya yakin bahwa ini bukan kebetulan dan saya tidak putus-putus terus berdoa. Dan pada akhirnya tepat pada waktu ini saya boleh berdiri untuk menyampaikan firman Allah. Nah Bapak Ibu, serangkaian dengan melihat hari-hari ini kurang jelas. Dunia semakin diporak-porandakan dan banyak tokoh-tokoh pembesar kita mulai memprediksikan bahwa kita akan melewati kegelapan. Kenapa? Karena mereka melihat dengan kemerosotannya ekonomi dunia semakin tajam dan semua membawa akibatnya kepada semua umat-umat Tuhan dan tidak terlepas orang-orang percaya. Tapi saya mau ingatkan Bapak Ibu, sekalipun ada yang memprediksi, tapi mari kita percaya ketika Tuhan memprediksikan orang benar akan berjalan bersama Yesus akan aman. Amin. Nah puji Tuhan. Satu kesempatan juga saya juga dengan senang hati dan dengan hati yang hancur, air mata terus menetes melihat sahabat kita juga boleh bersama-sama. Saya percaya bukan kebetulan saya lihat-lihat WA, kebetulan lihat ada Ibu Sinta. Saya coba kontak, namun tidak diangkat. Tapi kembali saya dikontak Ibu, dan akhirnya kita boleh berbincang-bincang dan berdoa. Satu sukacita kami alami, dan inilah berkat Tuhan. Saya punya kerinduan, apapun yang kita sama-sama jalani, saya pastikan kalau kita di dalam Tuhan pasti kita akan satu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, dengan senang hati saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita tetap menyampaikan firman Tuhan. Kita akan baca satu ayat firman Tuhan yang saya petik di dalam Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah, Mazmur, Amsal, baru Pengkhotbah. Iya, Pengkhotbah 7 ayat yang ke-8. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-8. Yang sudah dapat katakan haleluya. Amin. Apa kita bisa tunggu layar? Oke, kita baca saja dalam hitungan 3, 2, 3. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Saya bacakan. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Kita garis bawahi perenungan kita di pagi siang hari ini. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Amin. Penyesalan kadangkala terjadi di akhir. Pada ketika sudah dinasihati, tante, om, oma, opa, adik-adik, jangan lewat di situ ya, sebab di situ ada anjing buas. Tapi cuek. Nanti sudah digigit anjing, baru teringat. Wah, ternyata sudah ada larangan. Oma, opa, baru ada penyesalan. Nah, jadi di sini kita perlu menyadari akhir suatu hal yang lebih baik daripada awal.
Memang ada kata firman Tuhan, ia berkata bahwa orang yang bertekun sampai langkah terakhir, dia akan beroleh selamat. Jadi di awal ini nggak ada apa-apanya Bapak Ibu. Tetapi di awal ini semangatnya kita, bergebu-gebu. Sehingga terlihat cinta mula-mulanya kita mulai tunjukkan kepada siapapun, teristimewa kepada Tuhan. Tetapi kita tidak tahu apa yang akan nanti terjadi pada akhirnya. Apakah akhir itu akan terjadi lebih baik ataukah yang terburuk? Makanya ada firman Tuhan, saya mau katakan dan saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 6, 7, 8. 2 Timotius pasal 4 ayat 6, ayat 7 dan ayat 8 yang berkata begini. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ada amin. Nah Bapak Ibu, sini satu kesaksian dari Paulus di tengah-tengah pekerjaan yang dia tunaikan, dia kerjakan dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dan bertahun-tahun dia menekuni dan dia selalu berhadapan dengan beragam pikiran hati dari jemaat-jemaat. Tetapi Paulus punya tekad yang gigih, punya semangat yang kuat, sebab satu anugerah yang Allah taruhkan dalam hidupnya dan satu janji Allah kepadanya bahwa ketika Allah panggil dan bangkitkan dia, maka Allah berjanji, aku akan jadikan satu pembesar di kerajaan Allah. Nah itu sebabnya di sini dia berkata kepada jemaat, khususnya kepada Timotius. Dia katakan dalam ayat yang ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Haleluya. Ini satu teladan yang pantas kita taati. Satu teladan yang Paulus ingatkan kepada kita. Akhir yang baik. Jadi firman Tuhan berkata, akhir suatu hal yang lebih baik daripada awal. Makanya apa yang kita mau kerjakan di langkah-langkah terakhir kita? Apa gereja orang percaya saling cuek satu dengan yang lain? Apakah jemaat dan gembala saling tidak peduli? Apakah jemaat dengan jemaat saling tidak peduli? Nanti di gereja oke, karena kita satu baris. Tapi kalau di luar, siapa lu, siapa gue? Dan ini langkah-langkah penentuan adalah di akhir yang baik. Saudara mau berbuat baik? Saudara mau berbuat baik? Haleluya. Haleluya. Memang berbuat baik itu terlalu sulit. Lebih cepat kita memberi daripada kita mau berbuat. Amen. Kadangkala yang menyakiti itu yang keluar dari lidah mulut kita. Tanpa kita kontrol. Kita pikir kok itu baik sekali yang kita katakan. Tetapi kita tidak melihat sikon siapa dia dan bagaimana keadaan dia. Dan akhirnya kita mulai berkata-kata sekalipun lembut dan lemah perkataan kita. Tetapi bagi dia sudah menusuk dalam.
sudah menusuk dalam. Ada banyak kesaksian yang saya jumpai di lapangan, di luar. Dengan kata-kata, kelihatan dia baik. Sehingga dia mulai berkata, kok kau diam-diam sudah menusuk aku dari belakang. Dah pepatah itu sangat tajam. Sangat tajam. Ternyata kita sahabat baik. Tetapi secara diam-diam, ketika kita mulai ngobrol dengan orang tanpa kita pikir, bahwa kita mulai menyindir. Dan akhirnya, bahwa orang ini juga tidak pernah diam. Apa yang dia dengar daripadaku, dia beritakan dan percayakan kepada orang lain. Wah, puji Tuhan kalau dia dengar firman Tuhan, dia dapat percayakan kepada orang lain. Tetapi ketika dia dengar omongan kita yang jahat, dia langsung percayakan kepada orang lain. Orang lain bukan bangkit iman, tetapi orang lain tersinggung. Haleluya. Gereja terus mengajarkan etika baik bagi kita semua. Amin. Saudara mau etika? Etika yang baik, sopan santun. Bukan hanya pengetahuan aja yang mengajarkan, tetapi gereja mengajarkan sopan santun. Bahwa bukan ya hanya di dunia aja kalau jumpa orang harus sopan. Tetapi menjumpai Allah. Bagaimana? Saya ada satu teman. Dia bilang, Pak, bukan main ya Pak, kalau orang Kristen, kalau datang kepada Tuhan, mau berdoa, apalagi dia baru bangun, cuci muka aja enggak. Langsung duduk, langsung nyanyi, berdoa. Saya mau jawab apa? Karena mau lihat mereka punya kebiasaannya berdoa dengan disiplin. Dan pada akhirnya saya bisa dapat menjawab untuk meredakan pandangan-pandangan yang salah kepada kekristenan. Nah ini Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Kristus. Yang kita harus pikir apa yang dikatakan oleh Paulus. Dia bilang di sini mengenai diriku dan darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara merindukan mahkota? Siapa yang rindu mahkota? Mana tangan-tangan? Itu mahkota bukan dapat di bumi. Tapi mahkota itu akan dikaruniakan ketika kita melewati pengangkatan. Dan akan masuk kepada pemerintahan 1000 tahun masa damai. Kita perlu prediksikan hal itu bahwa itu adalah firman Tuhan. Makanya akhir kita perlu tunjukkan. Jadi Paulus dia bilang dia sudah mencapai garis akhir. Dia sudah mencapai finish. Dia sudah mencapai garis terakhir di dalam perlombaannya. Makanya kita sebagai orang percaya ketika kita masuk ke dalam gelanggang permainan olahraga, kita harus siap mental kita, siap kekuatan dan kesehatan kita. Dan apa tujuan kita ketika kita mau capai garis akhir? Bapak Ibu, apa tujuan kita ketika kita mau siap berlari? Karena ada setiap olahraga mulai ambil ancang-ancang. Iya, tidak dihitung 1, 2, 3 tidak. Tapi hanya cepat, lari, baru
Jangan sampai sambil kita lari melirik kiri, melirik kanan, apalagi melirik ke belakang. Berarti kita harus fokus. Kalau Kristen fokus, wah dunia sekarang Bapak Ibu kadang tidak fokus. Ada banyak ibu-ibu, ada banyak ya orang percaya. Sampai Pak Pendeta, bagaimana saya mau fokus? Kok ini di sebelah ini, waduh, pengfitnah, pengolok, gak ada apa-apa, dia mulai fitnah, gak ada apa-apa, dia mulai cerita, gosip. Aduh, siapa nak mau fokus? Kadang gak terfokus karena ini kelakuan ini. Wah, tapi mari Bapak Ibu, kita mau berhati besar. Haleluya. Kita mau berjiwa besar. Bapak Ibu, banyak orang hidup dalam kepahitan. Kenapa hidup dalam kepahitan? Karena dia tidak memandang jauh ke depan, pada garis akhir. Jadi dalam perjalanannya, dia sedang diperhadapkan dengan banyak godaan. Dan pada akhirnya dia mulai tergoda. Dia mulai tergoda. Dan dalam godaan-godaan itu dia perhadapkan dengan hidup yang penuh kepahitan. Satu hal yang Bapak Ibu saya mau ingatkan kepada kita. Ketika kita diperhadapkan hal-hal yang memahitkan hati kita, kita perlu memperbesarkan areal hati kita. Amin. Perbesarkan areal hati kita. Saya kasih contoh dulu sedikit. Saya kasih contoh. Bapak Ibu, ini segelas. Ya, segelas air. Segelas air. Saya taruh 1 sendok. 1 sendok garam. Langsung saya aduk. Saya taruh bukan garam ya. Taruh ya bahan pahit 1 sendok. Wah, rasanya apa? Pahit banget ya. Karena 1 cangkir, 1 gelas ini pahit banget. Pahit sekali. Dah. Saya mau antar Bapak Ibu. Bapak Ibu ambil seember. Ya bahan pahit ini. Saya mau antar Bapak Ibu ke laut, ke pantai. Dan saya suruh, coba ini 1 ember atau 1 loyang ini, Bapak Ibu curahkan ke laut. Nah, begitu dicurahkan, tanpa diaduk, coba Bapak Ibu kecap. Rasanya? Masih rasa pahit apa enggak? Enggak akan rasa pahitnya. Kenapa? Karena beda gelas yang kecil dan air yang ada di lautan yang luas. Yang begitu besar. Makanya kenapa orang-orang mulai merasakan ada kepahitan di dalam hati. Karena area hati ini kecil Bapak Ibu. Kecil. Sehingga kecil aja disinggung. Wow, jadi besar itu kepahitan. Makanya perlu area hati besar. Amin. Sudah mau membesarkan area hati Bapak Ibu? Mari kita besarkan. Sehingga ketika kita besarkan area hati kita, kita mampu menampung semua gosip, semua tantangan, semua kata-katain orang. Orang gak peduli kita, orang mau injak kita, orang mau buat apa kita. Karena hati kita besar. Kita tidak peduli. Kepahitan tidak ada di hati kita. Kepahitan tidak ada di diri kita. Haleluya. Saya pernah karena ada seorang yang buat pelanggaran. Saya diajar habis-habis. Dan pada waktu itu saya menghadap meja makan. Saya menghadap meja makan. Dan lagi makan. Dia ajar di situ. Sampai dia mulai katakan, Ruth. Bapak panggil Ruth. Tolong. Tapi tangannya sudah begini aduh.
sampai teman-teman kita yang makan semua pada nangis. Tapi saya bilang apa? Saya semakin lapar, saya makan. Saya tidak peduli. Apapun yang dia lakukan sama saya tidak peduli. Saya makan, saya makan. Begitu turun, teman-teman bilang, kasihan Pak. Pak Pendeta kasihan. Kenapa kasihan? Saya bilang, kok itu semua pelajaran. Semua pelajaran. Wah, tapi kok sakit Pak? Kami aja lihat sakit. Tetapi kok Bapak biasa aja? Saya terlalu yakin karena Tuhan ada di hati kita. Tuhan besar. Makanya sampai hari ini, saya ketika temu orangnya, saya tetap aman dan damai. Saya tetap bersalam. Shalom Pak. Damai sejahtera dari Tuhan dan sesama kita terjalin indah. Jadi Bapak Ibu, di sini kita lihat bahwa Tuhan menginginkan di akhir ini akan kita nampakkan suatu kebaikan. Kebaikan. Sekali lagi, nilainya Tuhan di dalam perjalanan hidup kita, di tengah kita mengiring Tuhan, melayani Tuhan, bukan di awal, tetapi di akhir. Makanya Bapak Ibu, jangan kita berpikir, saya sudah banyak berkorban di awal, saya sudah lakukan ini di awal, apa mau kata. Tetapi mana pada akhirnya? Pada akhirnya, kita lihat jemaat Efesus di dalam Wahyu pasal 2, Tuhan kirim suara kepada Yohanes, beritahukanlah kepada malaikat yang ada di jemaat Efesus. Wow, cinta mula-mulanya hebat. Tetapi sekarang mana? Tapi Tuhan bilang, jika engkau tidak bertobat, di mana sejauh engkau jatuh dan engkau tidak bangkit, maka kaki dian yang ada padamu kualihkan kepada orang lain. Hati-hati, peganglah ini Bapak Ibu. Pegang ini baik-baik. Karena ini adalah menentuh dalam kehidupan perjalanan hidup kita di hari-hari terakhir ini. Allah sedang menginginkan perjuangan kita di akhir, bukan di awal. Makanya di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-6. Filipi pertama ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus. Berarti di sini ketika bersama Tuhan kita memulaikan sesuatu yang baik, pada akhirnya kita akan diakhiri dengan sesuatu yang baik. Amin. Mari kita jalani hidup kita. Kita jalani sekalipun dalam perjalanan hidup kita, di tengah-tengah kita mengiring Dia, ada rintangan-rintangan yang merintangi kita, yaitu dosa-dosa. Tetapi mari saya mau katakan, siapkanlah hati kita, percayalah kepada Tuhan. Di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-16, 2 Tawarik pasal yang ke-16, dia bilang apa di sana? 2 Tawarik 16 ayat 19a. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. 2 Tawarik 16 ayat 9a. Berarti mata Tuhan sedang menjelajah, melihat kepada orang-orang percaya. Dia melihat dan Dia melimpahkan kekuatan kepada orang yang sungguh-sungguh memperadabkan hidup kepada Dia. Mari Bapak Ibu, sungguh-sungguh. Tuhan tidak berjanji Tuhan akan melimpahi berkat kepada kita. Tuhan tidak akan melimpahi sesuatu kepada kita, tetapi Dia akan melimpahi kekuatan kepada kita. Kenapa kekuatan? Karena perjalanan kita, perjalanan yang sedang diperhadapkan dengan tantangan-tantangan yang berat.
Kita akan diperhadapkan dengan Goliat raksasa yang sesungguhnya secara manusia kita tidak mampu. Tetapi kekuatan Allah dilimpahkan kepada kita sebagai orang percaya. Kekasih dalam Tuhan, kita melihat akhir yang baik. Akhir yang baik. Ada satu cerita yang baik yang senang sekali kita dengar. Pada ketika seorang raja dia mau berpergian ke luar negeri. Dia panggil orang-orangnya. Dia panggil. Dengan tujuan dia bagi talenta. Sehingga ada yang diberi 5 talenta, ada yang dapat 2 talenta, ada yang dapat 1 talenta. Bapak Ibu, 1 talenta itu ada merupakan satu alasan bagi kita. Dari 5 dan 2 ini adalah merupakan satu pekerjaan untuk kita tunaikan sampai pada akhirnya. Nah, di sini kita lihat dari seorang raja ini untuk berpergian dia panggil dan dia bagi-bagi. Kau 5, yang kau 2, yang kau 1. Tetapi pada ketika ini raja ini dia kembali, dia panggil untuk memperhitungkan apa yang dikerjakan oleh setiap pemegang talenta-talenta ini. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di dalam firman Tuhan, di dalam Matius 25 ayat 19 sampai 28, dia katakan, sesudah itu pulanglah tuan amba-amba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan, percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Dia kembangkan apa tidak? Dia kembangkan. Nah, ini satu pandangan kepada kita sebagai orang percaya. Ini Tuhan sudah tidak lama akan datang. Haleluya. Siapa Tuhan kita? Yesus. Sudah tidak lama datang. Hati-hati. Jangan karena cuma kecil. Saya kan cuma dipercayakan duduk aja. Gak ada apa-apa. Bapak Ibu, ini satu tantangan. Kadangkala di saat kita berpikir kecil, marilah kita berjiwa besar. Untuk kita bisa tantang apa yang membuat kita tidak bisa melabakan. Amin. Nah, di sini kita lihat, maka apa yang dikatakan tuannya? Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai ambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Jadi ini kita lihat suatu panggilan yang indah ketika kita mengerjakan kepercayaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kepercayaan Tuhan yang ada dalam pribadi-pribadi kita, mari kita labakan. Manakala Tuhan kita akan datang, dia akan tanya, mana uangku? Ini Tuanku, saya dapat dari Tuanku 5 talenta dan aku sudah melabakan 5 talenta. Hasilnya sangat luar biasa. Kita mendapatkan julukan anak yang baik. Dan dia berkata, mari masuklah ke rumah Bapakku yang senang. Amin. Saudara mau masuk? Saudara mau masuk? Tunjukkanlah kerjamu. Saya sedang bekerja. Tapi saya sedang berupaya supaya di akhir ini kita akan melakukan sesuatu yang baik.
kita melakukan sesuatu yang baik. Baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Sehingga kita tidak ada sedikit celah, tidak ada sedikit soal untuk membuat orang lain menjadi kesel, benci dan marah. Kita berupaya supaya hidup ini betul-betul dapat mempengaruhi banyak orang. Dan kita sama-sama bergandengan tangan mewarisi hidup yang kekal. Jadi di sini kita lihat Tuhan berkata juga kepada yang menerima 2 talenta. Sama. Dan dia berkata, marilah hambaku yang baik. Masuklah ke rumah kesukaanku. Tetapi pada ketika dia datang menjumpai seorang yang mendapatkan 1 talenta. Perhatikan di sini. Dia katakan apa? Dia katakan begini. Uang itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta dan engkau campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Wah, di mana tempatnya? Neraka. Neraka di sana ada orang malas. Mari Bapak Ibu kita berupaya, bekerja demi untuk panggilan kita, supaya panggilan kita pada akhirnya kita tunjukkan di hadapan Bapa, Anak dan Roh Kudus, di hadapan sesama kita, bahwa pada akhirnya kita sudah melakukan sesuatu yang lebih baik. Ini yang Tuhan ingatkan. Makanya Bapak Ibu, jangan kita terlalu banyak mengeluh. Ketika kita banyak menyelidiki firman, ingat 2 Tawarik pasal 16 ayat 9a. Dia sedang melihat kita semua. Dia mencari orang-orang yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan Tuhan. Dan kepadanya diberi kelimpahan kekuatan. Amin. Saudara mau kekuatan Tuhan? Biar kekuatan Tuhan mengalir dalam hidup kita. Puji Tuhan, firman Tuhan sangat dahsyat. Dan mari Bapak Ibu, saya ajak WL Singer, pemusik. Oh haleluya. Biar kita terus siapkan hati kita. Saya percaya firman ini sudah dapat menyentuh kita. Haleluya. Di Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri semua. Kita kiri